huruf B, subtema peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan, masih disegel. Subtema peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Target penuntasan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten masih belum sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024. Penuntasan kemiskinan ekstrim menurut pendekatan komprehensif, terstruktur, kepemimpinan visioner, dan kolaboratif multipihak. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret untuk menangani kemiskinan ekstrim di Banten? Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Cawagup nomor 2. Hitung mundur 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, ada 5 untuk strategi penanganan ekstrim di Provinsi Banten. Pertama adalah kita mendata dulu yang miskin, kemiskinan masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan inflasi. Yang ketiga adalah terkait dengan investasi. Yang keempat adalah penggunaan produk dalam negeri. Yang kelima adalah bagaimana sistem pemerintahan yang tidak korupsi. Itu diantaranya. Sehingga 5 elemen ini itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang dilakukan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur offline dan infrastruktur online. Ini yang harus kita bagi sehingga pembangunan bisa merata, adil dan merata. Infrastruktur offline itu dibutuhkan untuk wilayah selatan. Infrastruktur online itu dibutuhkan untuk wilayah utara. Kenapa demikian? Karena di selatan itu luas wilayahnya luar biasa besar. Berbeda dengan di Tangerang Selatan, misalnya di tempat Bu Airin, itu wilayahnya hanya 160 sekian kilometer persegi. Di Kabupaten Lebak itu wilayahnya 3.000 sekian kilometer persegi. Jadi perbedaannya jauh sekali. Maka Pandeglang 2.000 sekian kilometer persegi. Maka oleh sebab itu berbeda penanganannya, berbeda tata caranya untuk penanganan yang namanya percepatan pembangunan ekstrim tadi. Sehingga kita sudah mulai mendata database kemiskinan yang ada dan juga kita bangun yang namanya infrastruktur. Di antaranya dari sektor pertanian kita bangun embung, kita bangun yang namanya dermaga, kita bangun yang namanya bendungan. Untuk apa? Apabila terjadi krisis air maka air akan mudah dibutuhkan. Terus yang berikutnya adalah tadi dalam penanganan inflasi. Inflasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan produk dalam negeri. Salah satu contoh nih saya pakai sendiri. Jam saya nih, ini produknya Pandeglang. Maka oleh sebab itu diantaranya adalah untuk meningkatkan UMKM. UMKM ini prosesnya begitu ada krisis, UMKM lah yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan negara ini dari lapangan pekerjaan. Maka penanganan strategi tadi yang 5 elemen tadi itu indikatornya sudah jelas dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Andra Dimjati jadi gubernur, Banten akan maju. Terima kasih. Baik, berikutnya kesempatan kepada Cagup 1 untuk menanggapi. Hitung mundur 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kemiskinan ekstrim itu harus ditangani dengan 2 cara. Yang pertama adalah jangka pendek dan yang keduanya jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya adalah harus dipastikan jangan sampai ada rakyat Banten yang tidak bisa makan. Berarti bantuan sosial yang harus masuk ke situ. Itu adalah jangka pendeknya. Baik itu yatim piatu, jangan sampai hanya karena orang tuanya tidak ada tidak bisa makan. Orang tua yang karena umurnya yang sudah tua sudah tidak produktif, jangan sampai tidak bisa makan. Maka untuk itu bantuan sosial harus masuk ke situ. Itu baru menangani kemiskinan ekstrim secara jangka pendek. Yang keduanya,
dalam jangka panjang. Apa itu? Mendidik anak-anak kita yang nganggur, jangan sampai mereka tidak dapat penghasilan. Maka untuk itu gimana caranya? Kita dorong bagaimana itu cara kita di BLK. Kita punya BLK mobile nanti. Jadi bukan lagi saatnya sekarang rakyat yang mencari pemerintah, tapi pemerintah yang harus turun ke rakyat, melatih anak didik kita. Itu baru. Begitupun juga jangka panjangnya bagaimana jalan-jalan rusak selama ini. Infrastruktur kita dorong bagaimana dibangun jalan poros desa adalah jawaban sehingga Banten Selatan ini bisa maju. Itu cara menangani kemiskinan ekstrim secara total. Ada dua cara. Yang pertama ada jangka panjang, yang keduanya adalah jangka pendek. Dua-duanya harus terpadu. Barulah yang namanya kemiskinan ekstrim ini bisa teratasi dengan nyata. Terima kasih. Baik, waktu masih ada. Baik, berikutnya. Kami mohon kerjasamanya kepada para pendukung paslon untuk menjaga kondusivitas agar acara bisa kita lanjutkan kembali. Berikutnya kami persilahkan kepada Cawagup 2 untuk kembali menanggapi. Hitung mundur 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi strategi ekstrim itu, penanganan ekstrim sebetulnya ada dalam misi kami, yaitu 8 misi. Saya paparkan sekarang biar paham bahwa misi yang pertama adalah, kalau saya namakan namanya berkah CS. B-nya itu bersih atau bagus. Jadi Banten bagus dan bersih itu adalah betul-betul penanganan yang bebas pungli. Terus yang kedua adalah Banten sehat. Tapi sebelum sehat berkah BE, E-nya elok. Elok itu indah. Bagaimana menjadikan Banten itu elok dan indah dalam lingkungan hidup yang bagus, environmentalnya bagus. Terus R-nya adalah ramah, Banten yang ramah. Ramah dalam arti adalah kita gotong royong dan kebersamaan. Dan juga seterusnya yaitu kesehatan dan pendidikan. Sehingga kita programnya pendidikan gratis. Makasih. Baik, waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang.